Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah wa bihi nasta'in. Asyhadu la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanallah walhamdulillah. Allahumma hdina ila siratal mustaqim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sanak saudara, kawan-kawan, karib kerabat, teman-teman, dimanapun berada. Yang selalu jadi pikiran kita sejak dari awal kuliah. Sekarang sudah mempelajari ilmu sufi, selalu jadi pembicaraan soal kecerdasan. Nah, kecerdasan, kalau orang ada bilang kecerdasan emosional, kecerdasan spiritual, kecerdasan intelektual. Ini juga kita ikuti. Dan juga di perguruan tinggi coba kita di dalam diskusi sering kita perdebatkan dengan ahli pendidikan, ahli psikologi. Sampai sekarang saya ini selalu mencari apa itu kecerdasan. Kalau dulu kan kecerdasan masa sekolah, masa awal kuliah, jurusan kita bukan psikologi, bukan psikologi, pendidikan, tapi dulu kan PGA 4 tahun ya, mengenal selayang pandang soal psikologi, soal pendidikan. Tapi kecerdasan itu menarik untuk dibicarakan, kecerdasan. Terakhir ini saya mendengar juga dalam Al-Quran itu al-mursyidin, cerdas. Ada lagi kata-kata al-muttaqin, bertakwa. Mursyidin, mursyidin, cerdas. Muttaqin, bertakwa. Susah juga kita menghubungkan antara menghubungkan secara filosofi atau secara sufi atau secara akal, metode berpikir tradisional atau berpikir modern. Kecerdasan itu dulu otak berpikir, otak sadar, otak bawah sadar itu dikenal. Ini perdebatannya otak bawah sadar, otak sadar, otak bawah sadar. Yang berpikir itu otak sadar. Berpikir itu otak sadar. Otak sadar itu berpikir. Berakal, otak sadar itu. Cerdas. Otak itu yang ya fisik. Fisiknya letaknya di kepala. Nah, ahli kesehatan ribuan sel-sel otak. Kita kaji pula betapa daya fikir dikasih di kepala ini. Miliaran. Ya, hobinya tak terhitung, hobinya, kemauannya, ilmunya. Di otak ini, di pikiran ini bisa difikirkan. Tapi apa difikirkan seluruh yang nyata ini? Ya begitu. Kecerdasan fisik, kecerdasan pikiran. Kecerdasan otak menimbulkan pikiran, pikiran menimbulkan akal, abstraknya akal. Fikir itu jelas. Gerak daripada otak, berpikir. Berpikir itu apa? Lebih tajamnya adalah berakal. Berakal, lebih abstrak lagi, berakal. Jadi ada kecerdasan kecerdasan otak secara berpikir. Datangnya itu ilmu
Datangnya dari otak ini dari apa? Dari mata juga. Dari mata, dari telinga, dari perasaan, masuk dioper ke otak. Dioper ke jantung, dioper ke otak. Ini namanya otak sadar. Otak bawah sadar, otak kiri, atau otak kiri istilahnya, itu otak tidak sadar itu yang rumit diketahui dikuasai oleh seseorang kecuali yang berbakat. Ini di dalam kita di bangku pendidikan dulu di sekolah diperdebatkan tak mampu kita membahasnya. Otak bawah sadar hanya untuk penyimpanan. Otak bawah sadar itu adalah untuk memori penyimpan, bukan memori penangkap, memori penyimpan. Nih, di otak sadar sama dengan otak kanan, otak kiri sama dengan otak bawah sadar. Nah, tapi kalau secara ilmu sufi berbeda. Berbedanya letak kecerdasan itu adalah di roh kudus, roh yang suci. Ini letaknya di rohul kudus, di roh suci, karena membawa sifat Allah yang 99 itu, yang membawa kemuliaan, kesucian, keadilan, kebenaran sejati, kemuliaan sejati, membawa ilmu sejati. Ini dari Ruhul Kudus, itu misi dari Ruhul Kudus. Itu yang dibawa, terletak di dalam hati, dalam Ruhul Kudus. Ruhul Kudus terletak dalam kulub gaib. Kulub gaib terletak dalam hati. Hati nyata. Hati nyata. Tadi dari lapisan yang gaib, dari lapisan yang nyata, terus dengan lapisan gaib, yaitu lapisan Ruhul Kudus. Ini. Jadi itu paling cerdas. Jadi kenapa dikatakan di dalam ilmu sufi ini yang sumber kecerdasan? Karena dia adalah saudar Allah, saudar diri Allah langsung yang menyodar dari dirinya. Hanya ini yang berbeda dari sekalian makhluk. Berbeda, dia makhluk tapi berbeda dari sekalian makhluk. Derajat tinggi, sangat tinggi Ruhul Kudus itu, derajatnya sangat tinggi sekali. Ini. Jadi perkara-perkara gaib, perkara-perkara rahasia, ilmu rahasia, ilmu gaib, ya dia yang mempelajari, dia yang mengetahui, dia yang mengenal, dia yang merasakan, dia yang melihat. Ini adalah pekerjaan Ruhul Kudus. Dia raja dalam diri ini. Dia yang menggerakkan mata, dia yang menggerakkan telinga, dia yang menyuruh mengeluarkan kata-kata, dia yang menyuruh untuk mencium, untuk menumbuhkan rasa ciuman, dia yang menumbuhkan untuk bisa melihat, untuk bisa berpikir. Nah, akhirnya melalui kita berpikir. Jadi dia memberikan input kepada pikiran. Dia menginginkan input untuk hidup. Dia perintah untuk hidung, untuk mata, untuk tangan, untuk kaki, untuk mulut, untuk telinga, untuk mata. Ini perintah dari Ruhul Kudus, raja sekali raja dalam diri. Ya, kenapa? Ya, karena dia saudara Allah. Diri rahasia Allah. Begitu, diri rahasia Allah. Langsung dari Allah, tanpa perantara-perantara, tanpa rintang-rintangan, tanpa dibuat ijab-ijab perintang. Rintangnya dibuat oleh manusia. Rintang ada pula di dalam diri kita. Dari pekerjaan kita ada rintangannya. Sehingga dia tidak lupa mengenal Allahnya. Jauh dari Allahnya. Ini sifat Ruhul Kudus tadi. Penyebabnya dia kerdil, dia keropos, dia merana, dia lumpuh dalam diri ini karena perbuatan tubuh kasar. Tubuh kasar ini dengan bersama-sama makhluk-makhluk roh yang lain, bersama dengan
makhluk roh-roh yang lain di dalam tubuh dan di luar tubuh. Dalam tubuh banyak roh, di luar tubuh juga banyak roh. Inilah berpengaruh kepada diri manusia, mempengaruhi dari kiri kanan muka belakang. Wah, banyak yang pengaruhi kita Roh Kudus ini. Sedangkan dia juga ada, malaikat juga ada. Dan tubuh kita ini, pada tubuh kita ini, pada lapisan yang sekian, ya lapisan roh itu, lapisan alam roh, ada. Di situ dia berkentayangan di lapisan-lapisan roh. Ada batas-batas tertentu dia tidak mampu. Ada alam roh ini, makhluk roh ini tidak mempunyai kemampuan untuk memasuki, tetapi mendinding, membatas, menghalangi sesuatu yang akan masuk ke situ. Ini. Jadi sebenarnya dia sudah mempunyai kecerdasan yang tinggi. Dia fitrah suci. Roh Kudus ini fitrah suci. Inilah dia mentransfer kesucian, mentransfer kemuliaan, kebenaran, keadilan di dalam mentransfer dari Allah dibawa oleh dirinya, dan lalu Allah keawasi, Allah kontrol, Allah berikan petunjuk-petunjuk untuk dia setelah dia disatukan, ditunggalkan dengan tubuh kasar. Ini kalau kita lihat. Jadi manusia-manusia yang suci makin pintar, makin cerdas, makin luas ilmunya di dalam alam gaib dan alam arwah, alam ruh. Dia lebih pintar, semakin suci dia, semakin bersih dia dengan jasadnya. Tugasnya adalah sebagai suatu potensi kontrol, potensi memberi ingat, memberi tahu, memberi petunjuk kepada manusia. Jadi otak ini dikirim ke otak. Otak ini dua fungsinya, menerima dari kecerdasan batin. Nah, kalau batinnya atau hati rohnya itu tidak cerdas karena dosa-dosa banyak tadi, ya terhalang dia menerima informasi, karena dosa itu tidak bisa menyambung kepada otaknya, tidak bisa menyambung untuk menambah pikirannya, tidak bisa menyambung untuk berpikir, untuk mengikuti untuk memberikan nasihat ketika pikiran menjelajah alam fisik ini, alam metafisik. Dia merintangi ada sesuatu yang buruk itu, sesuatu yang dosa, sesuatu yang buruk, yang jahat, itu merintangi perjalanan roh suci dalam memberikan kebenaran, memberikan kesucian, memberikan keadilan, kebenaran kepada otak. Ini. Jadi otak ini sebenarnya memang harus pintar. Sedangkan roh saja sudah hampir sangat pintar. Yang maha pintar itu Allah di bawah itu. Karena antara sangat pintar dengan maha pintar itu tidak berbatas. Itu ada izin semua. Ilmu yang tinggi itu ada izin langsung dari Allah. Allah yang memberi melalui hidayah, hudalin nas, hudalil mutakin. Ini kecerdasan di segi Rohul Kudus. Jadi kita lihat otak cerdas ini, otak cerdas, dia menangkap dengan mata, menangkap dengan sesuatu yang dilihat, didengar dengan telinga. Sesuatu yang bisa dilihat, sesuatu yang bisa didengar, dioper ke otak untuk difikirkan oleh otak, direnungkan oleh otak. Jadi dua, renungan otak itu, pikiran otak itu memikirkan yang datang dari Roh Kudus, yang datang dari alam gaib, alam arwah, datang di situ semua informasi kebenaran, informasi, dan datang dari ilmu, merupakan ilmu pengetahuan, merupakan ilmu pengalaman, ilmu pengetahuan dunia ini. Lewat matanya, lewat telinganya, lewat perasaannya, itu dikelola oleh pikiran atau akal, dikelola. Jadi dua, yang nyata dan yang kecerdasan nyata langsung mengoper ke
ke otaknya. Iya. Ya kalau otak saja, kalau dia tumpul Rohul Kudus, langsung apa yang dilihat langsung dikatakan, tak ada tidak ada kode etiknya. Nah, bukan tidak ada kode etiknya, sangat terbatas menilai sesuatu, mengatakan sesuatu sangat terbatas, walaupun itu duniawi, dunia semata, alam fisik semata. Nah, jadi kita ini di dalam Al-Quran itu kan disuruh kita la'allakum yarsyudun, mudah kamu jadi orang mursidin, menjadi orang cerdas. Mudah kamu menjadi orang bertakwa. Nah, dua ini sasaran otak kecerdasan ini. Cerdas spiritual, cerdas spiritual, cerdas akal, cerdas pikiran. Jadi yang berpikir itu